Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Selawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Pada kali ini kajian kita berkenaan dengan bagaimana cara membuat proposal penelitian kualitatif. Nah, di pertemuan yang ke-15 ini tentu ini adalah pertemuan yang sangat menentukan sekali. Karena saudara sudah merancang proposal, lalu pada kesempatan ini Bapak kembali memberikan penegasan. Sebelum dijelaskan bagaimana cara merancang proposal penelitian kualitatif, saya terlebih dahulu ingin mengaktifkan ingatan saudara semuanya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah berkenaan dengan paradigma penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan paradigma itu, menurut Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan dari sebuah asumsi atau sejumlah asumsi, konsep atau proposisi yang berhubungan secara logis mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Paradigma itu adalah suatu konsep, metode, atau kaidah-kaidah, aturan-aturan yang dijadikan suatu kerangka kerja pelaksanaan dalam sebuah penelitian. Berarti dengan paradigma penelitian kualitatif, cara pandang penelitian kualitatif, kita sudah memiliki satu kaidah, aturan yang dijadikan kerangka kerja dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, paradigmanya dikenal dengan paradigma post-positivistik atau paradigma naturalistik. Kawan-kawan dari penelitian kualitatif lebih sering menyebut dengan istilah penelitian naturalistik atau cara pandang riset naturalistik. Nah, yang pertama terkait dengan kebenaran. Nah, sifat dari kebenaran itu adalah banyak dan satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Berikutnya hubungan antara si peneliti dengan yang diteliti, hubungan mereka itu adalah interaktif dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kemungkinan generalisasi riset kualitatif itu sangat sedikit sekali jika bisa kita generalisasikan jika ada kesamaan konteks dan waktunya. Ya, kemungkinan hubungan kausal dalam riset kualitatif tidak memungkinkan bisa dipisah hubungan antara sebab dengan akibat. Tentang peran nilai. Dalam riset kualitatif, peran nilai sangat penting sekali. Seorang peneliti harus memperhatikan nilai-nilai yang dianut atau yang dimiliki atau nilai yang ada di suatu tempat, dan itu harus dijunjung tinggi. Karena antara si peneliti dengan yang diteliti menyatu secara interaktif. Jika ini tidak diperhatikan, maka si peneliti berkemungkinan akan bisa ditolak kehadirannya oleh orang yang akan diteliti. Kita lanjutkan. Setelah kita berbicara tentang falsafah atau cara pandang daripada riset kualitatif dengan cara pandang naturalistik. Nah,
cara pandang tersebut harus betul-betul dijiwai oleh calon peneliti atau saudara dan saudari yang akan membuat skripsi. Nah, itu harus dimaknai. Nah, setelah itu baru kita mulai merancang sebuah proposal. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Nah, di sini letak kuncinya sebuah riset. Dari latar belakang, kebagusan latar belakang. Nah, pertanyaan yang sangat menarik itu adalah bagi mahasiswa atau calon peneliti selalu merisaukan bagaimana ya cara membuat sebuah latar belakang. Setidak-tidaknya ada hal-hal tertentu yang menjadi perhatian dalam melakukan sebuah riset. Nah, saudara dan saudari semua harus memahami terlebih dahulu. Nah, yang dipahami itu adalah penentuan dari fokus penelitian. Nah, fokus penelitian yang menjadi persoalan. Nah, untuk menentukan fokus penelitian, saudara harus memulai dari interest, kecenderungan, keilmuan yang dimiliki. Nah, ada mahasiswa, nih ada mahasiswa psikologi, mahasiswa saya ada mahasiswa KPI, ada mahasiswa bimbingan dan konseling, dan mahasiswa yang lainnya. Nah, secara umum banyak sekali mahasiswa. Nah, untuk itu dari interest itu saudara dan saudari harus betul-betul tidak keluar dari jurusan dan keilmuan yang dimiliki. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita memulainya? Interest kita sudah jelas. Nah, berarti sesuai dengan keilmuan mahasiswa semuanya. Nah, setelah itu baru saudara dan saudari mencoba turun ke lapangan, melihat fenomena yang disebut dalam riset kualitatif dikenal dengan Grand Tour. Nah, Grand Tour itu ada dua. Nah, Grand Tour Observation, nah, Grand Tour Question. Grand Tour Observation, saudara melakukan observasi, melihat fenomena yang terjadi. Selanjutnya, saudara lakukan wawancara terhadap objek-objek yang akan kita teliti. Setelah kita mendapatkan fokus penelitian kita melalui Grand Tour, saudara bisa dalami hasil Grand Tour itu dengan mini tour untuk penentuan subfokus dalam penelitian. Nah, saudara tentu semua sudah melakukan Grand Tour dan mini tour. Berarti sudah ada fokus penelitian atau persoalan yang akan diteliti. Oke. Nah, kita lanjut berikutnya. Kita coba merangkai latar belakang penelitian. Tadi saudara sudah menentukan fokus penelitian. Sudah menentukan persoalan penelitian yang akan diteliti melalui dua upaya. Upaya Grand Tour dan upaya mini tour yang saudara lakukan, baik dalam bentuk observasi maupun wawancara. Nah, sekarang tentu saudara ingin menuangkan dalam bentuk latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini merupakan kunci dari sebuah proposal, riset yang akan saudara lakukan. Saudara tetap berpegang pada riset saudara itu adalah riset kualitatif. Latar belakang dimaksudkan adalah untuk menjelaskan mengapa masalah dalam penelitian ini ingin saudara teliti atau pentingnya permasalahan ini. Latar belakang berisikan tentang suatu masalah atau peluang-peluang yang dapat dipermasalahkan
agar dapat ditindaklanjuti melalui research. Bisa saja saudara mengurai melalui peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada. Nah, baik standar keilmuan ataupun aturan-aturan yang ada. Itulah yang disebut dengan desain dan desolen. Artinya yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi. Nah, dalam latar belakang, pada bahagian latar belakang, peneliti juga bisa menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Berikutnya, peneliti juga bisa membeberkan fakta-fakta, data-data yang mendukung yang harus dicantumkan dalam latar belakang tersebut. Hal lain juga perlu dikemukakan dalam latar belakang adalah mengapa peneliti memilih isu tertentu atau selanjutnya apa kegunaan penelitian tersebut untuk kepentingan praktis atau teoritis. Selanjutnya, agar si peneliti dapat menyusun latar belakang penelitian dengan baik, maka dia harus membekali diri dengan banyak informasi tentang isu penelitiannya, baik yang dimensi praktis ataupun berdimensi teoritis. Nah, secara spesifik, saudara dapat memulai membuat latar belakang itu dengan melakukan atau menggambarkan kondisi umum masalah yang saudara angkat. Nah, dengan model piramida terbalik. Nah, mulai dari hal yang umum tentang masalah tersebut, nah, lalu mengerucut kepada fokus masalah inti, objek serta lingkup yang akan saudara teliti. Pada bagian tengah, saudara bisa mengungkap fakta-fakta, fenomena-fenomena, data-data, dan pendapat-pendapat berkenaan dengan pentingnya masalah ini diteliti. Selanjutnya, secara lebih spesifik, saudara bisa mengerucutkan dan membeberkan hasil grand tour dan mini tour yang sudah saudara lakukan, sehingga betul-betul menggambarkan pentingnya ini diteliti. Saya yakin saudara mahasiswa semua bisa memulainya. Ya, silakan ya, kita mulai dari latar belakang, karena hasil dari latar belakang ini sangat menentukan kualitas proposal penelitian saudara. Latar belakang penelitian sudah saudara buat. Selanjutnya saudara harus buat judul penelitian. Nah, bagaimanakah cara membuat judul penelitian? Nah, judul penelitian yang akan saudara buat harus mencerminkan masalah penelitian dan isi dari penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, judul penelitian dalam riset kualitatif tidaklah harga mati dalam proses penyusunan proposal, dan bahkan pada riset nantinya ketika turun ke lapangan terkadang terjadi perubahan. Itu tidak jadi persoalan. Yang jelas saudara buat dulu judul penelitian. Nah, selanjutnya saudara bisa memakai kaidah bagaimana cara membuat judul. Judul tidak boleh terlalu panjang. Nah, judul itu ringkas, setidak-tidaknya judul itu berkisar 8 sampai 12 kata. Oke, nah, untuk latar belakang saudara sudah buat, judul pun sudah ada, maka yang B-nya dalam proposal itu disebut dengan fokus penelitian. Maka fokus penelitian saudara buat sama dengan judul yang ditawarkan, karena judul itu menggambarkan masalah atau fokus penelitian. Nah, saya bisa berikan contoh
Sekitar sebulan yang lampau saya pergi ke daerah Damasraya. Ternyata ketika berbincang-bincang dengan pejabat yang ada di sana dan juga dengan masyarakat, kiranya ada di daerah tersebut sebuah nagari yang dikenal dengan nagari ramah lansia. Nah, nagari ramah lansia, biasanya nagari ramah anak. Ternyata unik sekali daerah itu, ada nagari ramah lansia, ramah terhadap kelompok-kelompok lanjut usia. Nah, lalu saya coba dalami, ternyata di nagari tersebut implementasi nagari ramah lansia tidak luput dari peran Nini Mama. Saya ingin mendalami. Nah, saya contohkan, andaikan saya ingin mendalami. Nah, mendalami tentang nagari ramah lansia. Pada sisi lain ada peran Nini Mama. Maka saya coba rancang judul, andaikan begitu. Saya coba saya simulasikan saja judul. Nah, judulnya adalah peran Nini Mama dalam mensukseskan nagari ramah lansia di titik-titik Damasraya. Oke. Ini bisa kita buat judulnya. Nah, sesuai dengan apa yang kita katakan sebelumnya, judul itu boleh bisa saja nanti judul itu berubah di tengah jalan ketika kita mendalami persoalan-persoalan tersebut. Nah, lalu kita akan mendudukkan yang bahagian C-nya, yakni subfokus. Tentu saudara mahasiswa harus memulainya melihat fokus, lalu mencoba memecahnya dari hasil miniatur. Nah, setidak-tidaknya saya mencoba memprediksi saja. Nah, peran Nini Mama dalam implementasi atau mensukseskan nagari ramah lansia. Nah, peran-peran itu bisa saya ambil kata-kata kuncinya. Bisa saja saya memulai ambil kata kuncinya dengan adanya peran perencanaan. Tentu waktu perencanaan Nini Mama di bawah. Lalu saya buat kata-kata peran perencanaan. Yang kedua, implementasinya. Nah, yang ketiga tentu ada evaluasinya. Nah, yang keempat mungkin ada kendala-kendala. Nah, kalau memang 4 ini yang saya jadikan kata kunci, maka saya bisa buat pertanyaan penelitian atau subfokus penelitian. Nah, judulnya peran Nini Mama dalam mensukseskan atau peran Nini Mama dalam implementasi nagari ramah lansia. Nah, maka bisa kita ambil subfokus yang pertama. Nah, bagaimanakah peran Nini Mama dalam perencanaan nagari ramah lansia? Yang kedua, bagaimanakah peran Nini Mama dalam implementasi nagari ramah lansia? Yang ketiga, kata kunci yang ketiga, nah, bagaimanakah peran Nini Mama dalam evaluasi nagari ramah lansia? Yang keempat, kita asumsikan mungkin ada kendalanya dalam peran itu. Nah, yang keempat adalah kendala-kendala apa sajakah yang ditemui oleh Nini Mama dalam implementasi atau mensukseskan nagari ramah lansia. Nah, ini subfokus penelitian. Setelah subfokus penelitian, mahasiswa bisa melanjutkan poin D-nya. Poin D-nya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian terkait dengan subfokus penelitian. Jika subnya 4, maka tujuan penelitian juga 4. Nah, kita coba urai. Nah, yang pertama, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui atau ingin mengetahui peran Nini Mama dalam perencanaan nagari ramah lansia.
Tujuan yang kedua, ingin mengetahui peran nenek mama dalam implementasi nagari ramah lansia. Bisa yang ketiga adalah ingin mengetahui peran nenek mama dalam evaluasi nagari ramah lansia. Yang keempat, ingin mengetahui kendala-kendala apa yang ditemui oleh nenek mama dalam implementasi atau mensukseskan nagari ramah lansia. Nah, ini bisa menjadi tujuan penelitian. Selanjutnya manfaat penelitian, dan terakhir nanti adalah penjelasan istilah-istilah yang digunakan. Bisa di sana itu adalah nenek mama. Nah, yang kita jelaskan apa itu sesungguhnya nenek mama. Yang kedua yang bisa kita jelaskan adalah nagari ramah lansia. Nah, itu pada penjelasan istilah atau definisi istilah. Nah, itulah rancangan pada bab 1, rencana research yang akan saudara lakukan. Nah, silakan dimulai. Insya Allah dapat membantu dalam merancang sebuah proposal penelitian khususnya pada bab 1. Nah, selanjutnya saudara dan saudari semua bisa masuk kepada bab 2. Bab 2, kajian teori. Berarti pada bab 2 ini saudara mahasiswa semua mencoba mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan research yang saudara lakukan. Tadi Bapak contohkan judul riset kita adalah peran nenek mama dalam mensukseskan nagari ramah lansia. Nah, berarti ada beberapa hal yang bisa kita urai, kita kaji teori-teori yang terkait dengan judul yang kita angkat atau fokus penelitian kita. Nah, yang pertama bisa kita urai itu adalah nenek mama. Yang kedua bisa kita urai adalah nagari ramah lansia. Nah, kita mulai dari A. Poin A adalah nenek mama. Nah, bisa kita urai 1, pengertian nenek mama. Yang kedua, peran dan fungsi nenek mama. Yang ketiga, kedudukan nenek mama dalam nagari. Mungkin ada tambahan lain yang bisa saudara rinci. Pada poin B, saudara bisa mengkaji tentang nagari ramah lansia. Pengertian nagari ramah lansia, ciri-ciri nagari ramah lansia, dan yang ketiga saudara bisa urai, kaji aktivitas atau program nagari ramah lansia. Bisa ditambah dengan yang lainnya nantinya. Nah, berarti sudah ada 2 poin yang saudara urai. Poin A, poin B. Poin yang ketiga, penelitian terdahulu. Tentu saudara mencari, melihat, menelaah, mencari referensi-referensi yang terkait dengan peran nenek mama dalam mensukseskan nagari ramah lansia. Tentu tidak akan ada secara utuh. Maka saudara bisa lihat riset-riset yang memiliki kesamaan. Nah, bisa saudara jadikan sebagai penelitian terdahulu.
Telah selesai bab 2, kita masuk kepada bab 3. Pada bab 3, isinya bab 3 berkenaan dengan metode penelitian. Ada beberapa hal yang bisa dijelaskan nantinya pada metode penelitian. A. Bercerita tentang jenis penelitian. Tentu saudara dan saudari semua sudah memahami jenis penelitiannya apa. Bisa saja jenis penelitiannya itu adalah penelitian etnografi, penelitian studi kasus, atau studi dokumen. Selanjutnya, pada poin B, saudara bisa mengurai tentang latar dan waktu penelitian, di mana penelitian itu dilaksanakan dan kapan penelitian dilaksanakan. Yang selanjutnya, poin C, itu berkenaan dengan sumber data. Siapakah yang akan menjadi sumber data dalam penelitian yang akan kamu lakukan, itu diurai dengan sebaik mungkin dan sejelasnya. Pada poin D, teknik pengumpulan data. Dalam research kualitatif, si peneliti adalah instrumen, human instrument. Nah, si peneliti dalam mengambil data menggunakan berbagai teknik. Bisa menggunakan melalui teknik wawancara, observasi, atau dokumentasi, dan lain sebagainya. Pada poin E, yakni membahas tentang teknik analisis data. Nah, bagaimana caranya saudara menganalisis data, lalu diurai teknik yang digunakan. Poin yang terakhir yakni F, itu berkenaan dengan uji keabsahan data. Nah, saudara bisa menjelaskan uji keabsahan data. Bisa saja saudara melakukan uji keabsahan data itu melalui triangulasi, atau perpanjangan waktu, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itulah sekelumit kajian kita berkenaan dengan merancang proposal penelitian kualitatif. Selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.